Nah, sekarang kita pada tema Yesus Allah yang berkuasa. Ahli Taurat bertanya di ayat 7 bagian B. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Saya menggarisbawahi kata dapat. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Ya, tidak ada. Kecuali Allah saja yang bisa mengampuni. Itu berarti saudara-saudara, ketika Yesus berkata di ayat yang kelima, hai anak, dosa-dosamu semuanya sudah diampuni hari ini. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah yang berkuasa mengampuni semua dosa-dosa manusia. Semua dosa-dosa kita. Kata dapat dalam teks Yunani itu adalah dunatai. Kalau dalam bahasa Inggris, saudara bisa membuka teks bahasa Inggris, ditulis can atau able. Dapat. Siapa yang can? Siapa yang able? Tetapi sama dalam bahasa Yunani dunatai. Yesus menjawab, ahli Taurat ini bukan dengan aku dapat. Tapi Yesus berkata begini, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Kalau tadi ahli Taurat berkata, siapa yang dapat? Tapi Yesus berkata begini, bukan dapat. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bukan hanya dapat, tapi berkuasa. Kata berkuasa ini adalah berotoritas. Coba kita bandingkan dalam bahasa Indonesia, kata dapat dengan berotoritas. Saya bisa dapat, tapi saya tidak punya otoritas. Saya mampu, tapi apakah saya punya otoritas? Soal dosa itu bukan soal dapat, tapi soal dosa itu adalah soal otoritas. Soal menyembuhkan bisa saja mampu, tapi lebih tinggi adalah otoritas. Dalam teks Yunani ditulis exousian, atau kata dasarnya exousia. Jadi ada dua kata Yunani yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, ya, diingat ya, bukan supaya pinter, supaya ngerti bahwa firman Tuhan luar biasa. Dan saya menikmati membaca firman Tuhan ini. Siapa yang dapat? Dunatai. Siapa yang able? Siapa yang can? Tapi Yesus berkata, bukan dapat. Siapa yang berkuasa? Aku berkuasa. Exousia. Aku berkuasa untuk mengampuni. Mari kita lihat perbedaan antara dunatai dengan exousia. Dapat dengan berotoritas atau berkuasa. Atau can, able dengan authority. Ya, mari kita melihatnya satu persatu. Perbedaan dapat, able atau can, dunatai, dengan berkuasa atau berotoritas dalam bahasa Yunani exousia. Ya, kata dapat atau able adalah kemampuan alamiah yang dimiliki oleh sebuah benda atau manusia atau Allah. Jadi manusia bisa dapat, Allah juga bisa dapat, alam juga bisa dapat. Saya akan buktikan dengan ayat-ayatnya. Begini, saudara bisa membuka langsung ayat Alkitab saudara, atau di depan sudah saya menampilkan, dan perhatikan ada yang di bold di sana atau di garis di underline ya. Matius pasal 3 ayat 9b. Begini kata Yohanes Pembaptis, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Allah dapat. Lalu kemudian dalam teks bahasa Yunani, legogar umin oti dunatai. Dapat ya. Allah dapat karena dia punya sifat alamiah. Sifat alamiah adalah dia bisa mencipta, dia bisa membentuk. Itu sifat alamiah. Dia dapat. Tapi rupanya bukan hanya Allah yang dapat, yang sanggup, tapi juga siapa yang sanggup? Pohon, gunung juga. Perhatikan. Matius 5 ayat 14. Kita bisa baca bersama-sama, 2, 3. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
kata mungkin itu ditulis kata dunatai. Atau lebih tepatnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit tidak dapat kata dunatai. Jadi gunung juga itu dapat. Allah itu dapat karena itulah sifat alamiahnya. Gunung juga dapat karena dia memiliki sifat alamiah. Dia di atas tempat yang tinggi. Dan kalau ada kota, pasti terlihat. Itulah sifat alamiahnya. Sekarang ayat yang ketiga. Matius 7 ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dalam bahasa Yunaninya, dunatai. Itu tidak. Ya. Iya. Mirip dengan bahasa Bali ya. Ya. Itu tidak. Dunatai adalah dapat. Jadi pohon juga bisa dapat. Ya. Tidak dapat. Tidak mungkin. Tidak dapat pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi maksudnya begini, pohon yang baik itu pasti hasilnya, pasti buahnya baik. Atau pohon yang subur pasti menghasilkan buah yang baik. Jadi pohon juga dapat. Lalu kemudian itu berarti bahwa kata dapat yang dipikirkan oleh ahli Taurat adalah nalar biasa. Tapi yang kedua, eksosia. Ketika Yesus berkata, aku berkuasa, aku eksosia. Otoritas atau kuasa, authority. Eksosia adalah kuasa yang dimiliki untuk memerintah. Atau otoritas untuk memerintah dan berfirman. Jadi kalau dunatai tadi itu bisa bicara tenaga, sifat alamiah. Tapi kalau eksosia, otoritas itu adalah hanya dengan berfirman, otoritas. Baik, kita akan lanjutkan. Sebagai contoh begini, raja memerintah dan menguasai dengan otoritasnya. Raja, dia sudah punya predikat sebagai raja. Dan ketika dia berkata bahwa hari ini semua rakyat harus menaikkan bendera setengah tiang. Raja tidak perlu keliling atau membawa pentungan. Dia punya otoritas. Dan dia hanya berkata, hari ini maklumat untuk seluruh rakyatku supaya mengadakan hari sukacita. Dan itu yang dimaksud di ayat 10 tadi dalam Markus pasal 2. Yesus anak manusia punya otoritas. Dia hanya berkata, aku mengampuni semua dosa-dosamu. Hari ini tuntas, selesai. Tidak ada lagi dosa yang tertinggal. Satu pun tidak, semuanya tuntas. Lalu ahli Taurat berkata, siapa orang ini? Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa itu sendiri? Ya, memang dia Allah. Dan dia sedang mengatakan dirinya Allah. Sebenarnya saudara-saudara, waktu kita membaca Markus pasal 2, ayat 1 sampai dengan 12, tujuannya bukan untuk memperlihatkan orang lumpuh disembuhkan. Itu bukan tujuannya. Tujuan dari Injil Lukas ini bukan menunjukkan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, atau orang lumpuh itu kasihan amat karenanya Tuhan menyembuhkan. Tapi tujuan dari perikop ini mau menyatakan bahwa Yesus itu Allah yang berkuasa. Yesus Allah yang berkuasa. Jadi orang lumpuh tadi dengan 4 penggotong itu adalah alat peraga. Alat peraga untuk memamerkan kuasa Yesus.
Alat peraga untuk memperlihatkan Yesus berkuasa atas semua pergumulan, semua masalah. Saudara-saudara, kita adalah alat peraga. Dan Tuhan memakai hidup kita supaya Tuhan memperlihatkan kuasanya dan kemuliaannya. Betul, kita bergumul dengan masalah kita. Kita bergumul dengan dosa kita. Kita bergumul dengan penyakit kita. Kita bergumul dengan kelemahan kita. Kita bergumul dengan keterbatasan kita. Dan khususnya di masa pandemi ini kita bergumul dengan persoalan kita. Yesus tahu kita bergumul. Dan Tuhan sedang dan akan memperagakan kuasanya dalam hidup kita. Amin, saudara.